dari kelompok Oksigen yang beranggotakan saya atas nama Eka Komalasari dan teman-teman saya, Fitri Agresiana dan Vilar Mustika. Kami dari kelas 12 IPA. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi oksigen, bukan homogen, nitrogen, apalagi kangen ya. Pengertian oksigen. Oksigen merupakan unsur utama penyusun kerak bumi. Sebanyak 46% dari massa kerak bumi merupakan oksigen dalam bentuk senyawa. Oksigen juga terdapat di udara dengan kadar 20% sebagai O2. Sebanyak 90% massa air laut adalah oksigen dalam bentuk senyawa H2O. Oksigen juga merupakan unsur utama penyusun senyawa biomolekul di dalam tubuh makhluk hidup. Sifat-sifat oksigen. Apa aja sih sifat-sifat oksigen? Yang pertama ada sifat fisis. Oksigen merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau, serta mempunyai titik didih negatif 182,95 derajat Celcius dan titik leleh negatif 218,79 derajat Celcius. Oksigen cair mempunyai warna biru langit. Oksigen dapat larut dalam air dengan kelarutan 5% volume pada 0 derajat Celcius. Semakin besar tekanan, kelarutan oksigen dalam air semakin besar. Yang kedua, ada sifat kimia. Oksigen merupakan unsur yang reaktif. Dalam keadaan bebas, unsur ini terdapat dalam dua bentuk molekul, yaitu molekul oksigen diatomik atau O2 dan bentuk alotropinya, yaitu molekul triatomik yang dikenal dengan ozon atau O3. Cara memperoleh oksigen. Satu, di laboratorium oksigen diperoleh dengan memanaskan kalium klorat atau dari reaksi peruraian hidrogen peroksida H2O2, katalisator MnO2. 2. Pada skala industri, oksigen diproduksi melalui dua cara, yaitu dengan distilasi udara, cairan bersamaan dengan elektrasi nitrogen, dan dengan cara elektrolisis larutan KOH atau NaOH 10-25%. Senyawa oksigen terbagi menjadi 5, yaitu oksidasi asam, oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. 2. Oksidasi basa, oksida basa yaitu oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. 3. Oksidasi amfoter, oksida yang dapat bersifat sebagai asam maupun basa dan dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Yang keempat, oksidasi indiferen, oksida yang tidak dapat bereaksi dengan air, asam maupun basa, misalnya CO, N2O, NO, dan H2O. Yang kelima, peroksida. Oksida ini mempunyai sebuah atom oksigen lebih banyak dari oksidanya. Bila beroksida direaksikan dengan asam akan menghasilkan hidrogen peroksida H2O2. Ozon. Ozon merupakan alotropi oksigen. Ozon terbentuk dari gas oksigen yang melewati bunga api listrik atau terkena di udara. Ozon terjadi karena tertariknya muatan elektron yang bebas. Ozon murni diperoleh dari pencarian yang bertingkat campuran O2 sampai O3 yang berbentuk cairan biru tua yang eksplosif. Akibat penyedaran ultraviolet lambda 240 nm pada O2, molekul oksigen terurai menjadi atom oksigen yang bereaksi dengan molekul oksigen yang berbentuk ozon. Reaksi ini terjadi di atmosfer pada ketinggian 25 km. Lapisan ozon adalah pelindung permukaan bumi dari sinar matahari, menyerap sinar UV yang merusak sel hidup. Senyawa yang berperan dalam merusak lapisan ozon adalah freon CF2, Cl2 untuk refrigeran.
Satu atom klorin dapat merusak ribuan atau jutaan molekul ozon. Yang berikut adalah gambar proses perusakan ozon oleh klorin yang dimulai dari matahari yang menimbulkan UVB, dan selanjutnya energi UV memecah atom klorin dari molekul CFC, dan selanjutnya klorin radikal memecah molekul ozon, seterusnya membentuk klorin monoksida dan 2 atom oksigen. Selanjutnya oksigen terlepas di atmosfer dan atom oksigen di atmosfer. Setelah itu memecah molekul klorin monoksida dan menghasilkan oksigen dan klorin radikal bebas. Reaksi tersebut atau siklus tersebut akan berulang-ulang. Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 ditemukan oleh Louis Jacques Thénard di tahun 1818. Senyawa ini merupakan bahan kimia anorganik yang memiliki sifat oksidator kuat. Bahan baku pembuatan hidrogen peroksida adalah gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2. Teknologi yang banyak digunakan di dalam industri hidrogen peroksida adalah auto-oksidasi atrokinion. H2O2 tidak berwarna, berbau khas agak keasaman. Efek yang merugikan H2O2 adalah suatu senyawa yang iritan terhadap mata, membran mukosa, dan kulit. Pemaparan singkat pada mata dapat mengakibatkan rasa perih dan mata berair, walaupun dengan konsentrasi 1-3%. Kontak kulit akan menyebabkan pemutihan kulit sementara. Inhalasi pada kadar yang tinggi akan menyebabkan iritasi yang berat pada hidung dan saluran napas. Bila tertelan, maka menyebabkan iritasi yang berat pada hidung. Bila tertelan, maka akan terjadi iritasi sampai kerusakan berat pada saluran cerna. Kerasukan sistemik akan menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, diare, tremor, mati rasa, kejang, edema paru, kehilangan kesadaran sampai syok dan larut dengan baik dalam air. Pemanfaatan oksigen. Gas oksigen dimanfaatkan untuk keperluan penggelasan, alat bantu pernapasan, dan industri bahan kimia. Sedangkan ozon dimanfaatkan untuk sterilisasi air, minum botol, dan pemutih. Salah satu senyawa oksigen yang penting selain air adalah hidrogen peroksida H2O2 yang dikenal sebagai perhidrol. Hidrogen peroksida digunakan sebagai oksidator bahan bakar roket, sedangkan larutan perhidrol 3% digunakan sebagai bahan pemutih kapas dan antiseptik. Baiklah, sekian dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.